sedang berada di tempat budidaya tanaman dan juga ikan dalam ember yang tentunya sangat menarik dan juga sangat menginspirasi kita untuk mengetahui tentang budidaya ini. Nanti saya juga akan berbincang-bincang dengan founder dari Budi Damber. Penasaran? Ikuti saya terus ya. Penelitian Budi Damber yang dilakukan oleh Juli ini sudah mencapai hampir tahapan keempat, dimulai dari Budi Damber 1.0, Budi Damber 2.0, Budi Damber 3.0, dan Budi Damber 4.0. Menurutnya cara ini sangat bermanfaat untuk ditetapkan pada lahan yang terbatas. Selain itu juga tidak menggunakan listrik sehingga lebih hemat. Saat ini Budi Damber yang ada di rumah Juli ada beberapa jenis tanaman seperti sawi, kangkung, dan juga cabai. Juli menerangkan jika media tanam pada Budi Damber ini juga menggunakan dua cara. Cara menanam tanaman di Budi Damber ini mula-mula Juli menyiapkan beberapa batang kangkung, arang, dan juga gelas bekas minuman. Kemudian ia memasukkan batang kangkung yang telah disediakan ke dalam gelas minuman yang telah dilubangi di beberapa bagian, lalu dilanjutkan dengan memasukkan arang. Baik pemirsa Metro TV Lampung, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Juli yang merupakan founder dari Budi Damber. Nah Bapak, kalau boleh tahu sebenarnya Budi Damber ini seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Kristi sudah mampir di kediaman sederhana kami. Jadi pemirsa Metro TV, jadi Budi Damber adalah aquaponik. Aquaponik adalah metode penanaman ikan atau pemeliharaan ikan plus tanaman Mbak Kristi. Jadi dengan media yang kecil kita bisa menghasilkan ikan, bisa menghasilkan sayuran dalam satu waktu. Alasannya menggunakan media arang lantaran arang banyak mengandung unsur karbon yang mampu menyerap unsur lain termasuk gas racun dari sisa pakan sehingga membantu memperbaiki kualitas air itu sendiri. Selain itu tanaman yang sudah disiapkan dapat diletakkan di atas tutup ember yang sudah dilubangi atau dikaitkan dengan sebuah kawat. Pada media tanah, Juli menggunakan sebuah pipa paralon bekas yang juga sudah dilubangi di beberapa bagian. Kita langsung praktek aja Mbak Kristi. Ya. Jadi teman-teman dan Mbak Kristi, kita biasanya menanam beli kangkung dari pasar, yang di sayur itu daunnya saja, bagian atas, yang di bawah biasanya kita buang. Nah teman-teman, ini kita bisa potong seperti ini Mbak Kristi. Jadi usahakan potongannya ini menyisakan 2-3 bakal tunas, supaya nanti dia bisa tumbuh lagi Mbak Kristi. Jadi kalau kita perhatikan, nanti dia menyisakan ini nanti bisa tunas dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini. Nah, kita ambil. Yang kita butuhkan adalah yang pertama cup Mbak Kristi. Mungkin Mbak Kristi sembari praktek nanti ya. Jadi ngikutin saya. Cupnya ini sudah dibolongin kiri kanan bawah. Kemudian Mbak Kristi ambil 4-8 batang. Saya juga ambil 4-8 batang. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi Mbak Kristi 8 batang yang saya mau tanam itu saya letakkan dulu ke dalam sini. Kemudian ambil kawat ini Mbak, 2, 1 Mbak, 1 saya. Nah, ini dicoblosin pemirsa, jadi dicobloskan ke pinggirnya Mbak, sini. Ya, dua-duanya. Ya, dua-duanya. Kawatnya potongannya 8-10 cm, dibuat letter U seperti ini. Kita cobloskan ke sampingnya. Ini gunanya untuk mencantelkan di ember. Nah setelah kita masukkan Mbak Kristi, ambil arangnya dari sini boleh. Nah, ini kita susun seperti keinginan kita supaya kangkungnya berdiri sempurna gitu ya. Kita setting. Nah arangnya ini bisa menggunakan arang kayu, bisa menggunakan arang batok ataupun arang sekam Mbak Kristi. Ide ini tercetus lantaran Juli melihat metode hidroponik harus menggunakan berbagai alat dan cukup rumit seperti filter air, mesin pompa air, dan juga listrik.
Setidaknya dalam 1 liter air Budi Damber ini bisa menghidupkan 1 ikan, sedangkan rata-rata ember yang digunakan oleh Juli berkapasitas 80 liter di mana bisa diisi air 60 liter sehingga dapat menampung kurang lebih 60 hingga 100 ikan. Kepada Metro TV Lampung, Juli menjelaskan ciri-ciri ikan yang layak untuk dibudidayakan pada media Budi Damber ini. Nah, ketika kita mau membeli ikan di pasar untuk dijadikan dibesarkan di Budi Damber, teman-teman harus tahu mana ikan yang sehat, mana ikan yang sakit. Ya. Kita cek dulu. Kita turunkan dulu. Dingin-dingin, Mbak. Kembali diambil kawatnya. Ya. Kita serok ikannya dulu, teman-teman. Kameranya bisa zoom ya? Iya, Pak. Nah, jadi teman-teman dan Mbak Kristi, ketika kita membeli ikan, bibit minimal untuk Budi Damber itu ukurannya 5-7 cm. Nah, kalau ini udah lebih dari 5-7 cm. Nah, ketika teman-teman membeli ikan di pasar, pastikan ikannya itu. Yang kedua, kumisnya lurus, tidak keriting, dan kumisnya tidak putus-putus. Yang ketiga, mulutnya itu tidak sariawan, nggak putih-putih. Kemudian yang keempat, gerakannya lincah. Jadi kalau Mbak Kristi beli di pasar Waikandis, lihat ikannya dulu. Kalau ikannya itu banyak putih-putihnya, seperti cacar, kumisnya putus-putus, mulutnya sariawan, sebaiknya nggak usah dibeli ikan yang sakit. Nah, ketika benihnya seperti ini, termasuk benih yang sehat, boleh kita beli. Nah, 1 ember ini teman-teman Metro TV Lampung bisa masukkan, ini kan volumenya 80 liter, kita isi seleher ember 60-70 liter, itu bisa kita cemplungkan 60-100 ekor. Terakhir, Juli memiliki harapan bagi para sobat ember yang merupakan sebutan akrab pembuat Budi Damber, yakni nantinya Budi Damber tak hanya menjadi budidaya sampingan saja, tapi bisa menjadi salah satu faktor penunjang kemajuan ekonomi di Lampung bahkan di Indonesia. Baik pemirsa, tadi kita sudah melihat cara pengaplikasian penanaman tanaman dan juga memberi pakan ikan dan banyak sekali kegiatan yang menarik yang tadi saya sudah lakukan dengan founder dari Budi Damber ini. Banyak sekali harapan yang telah diutarakan oleh pemilik Budi Damber ini dan semoga semua harapan itu mendapatkan apresiasi dan juga dukungan dari pemerintah dan juga pihak-pihak terkait. Dari Kota Tegar Lampung, Kristi dan Putri, Metro TV.